wabarakatuh. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Nawaitu taqarruban ilallah lillahi ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ala badru alayna min saniyati wada Nabi Muhammad. Saya tadi nanya, Kiai, Ustadz, ini acaranya acara apa sebetulnya? Apakah acara Isra Mi'raj, memperingati Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa memang acara milad? Kata beliau, kebetulan milad selalu diadakan di pas Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bib, mohon izin, sebetulnya saya bukan ahli ceramah, Bib. Saya itu kalau di rumah suka ngeruqyah, meruqyah, mendoakan yang sakit. Banyak tamu di rumah saya kayak puskesmas, Bib. Nih kalau misalkan dokter atau mantri nanya dulu penyakitnya. Kalau Abah Kabayan, ini Abah Kabayan, Rahmat Mubarok, nanti yang nunjuk, Bapak namanya siapa, punya penyakit ini, obatnya apa? Nah itu. Halo, Ibu pengen nggak diruqyah? Pengen nggak diruqyah? Diruqyah aja dah. Jadi sebetulnya saya bukan ahli ceramah, saya ini ahli pengobatan dengan terapi zikir dan ruqyah. Kebetulan di rumah saya banyak juga jemaah zikir setiap malam Jumat, dan jemaahnya ada sekitar 6 kali lipat ini, bisa lebih. Kalau bulanan itu lebih banyak. Di antaranya terapi zikir dan mahabbah, belajar mahabbah, marifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, pengen sembuh penyakit? Nanti boleh, nanti season terakhir siapa namanya, saya yang nebak penyakitnya. Siap? Siap? Dan nanti dikasih solusi apa obatnya. Kemarin ada nenek-nenek ke rumah saya berobat. Udah parah, Bu, sakitnya. Sudah 3 tahun menahun sakitnya. Datang ke rumah saya. Saya doain tuh di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah parah sakitnya. Nah, itu makan pun udah nggak masuk. Alhamdulillah dengan izin Allah Pak Lurah, saya doain. Bismillahirrahmanirrahim. Mursia, mursitu, umursia, ngan sakitu. Alhamdulillah pae. Daripada hero anggus be mursia mursitu umursia sakit itu. Ada cucunya yang sebelah sana, bukan innalillahi, ngomongnya apa? Pak Ustadz meninggal, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Sudah capek dan lelah ngurusin 3 tahun. Sudah pipis di situ, di situ, berak di situ. Udah kasihan tuh anak cucunya.
Jangan pengen panjang umur, tetapi kita pengen sehat lahir batin, berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebetulnya kalau umur itu bukan nambahin, tapi ngurangin. Oke, paham? Kembali ke laptop. Ini manusia. Manusia itu ada yang menghidupkan dan ada yang mematikan. Karena manusia ada yang maha kuasa. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi mulkus samawati wal ard. Lillahi nurus samawati wal ard. Siapa yang maha pencipta ini? Adalah zat Allah. Kebanyakan kita nih paham, tahu siapa nama Allah, tetapi untuk memahami tauhid Allah blank. Halo, Bu, bagaimana memahami zat Allah ini? Harus paham dulu pada diri kita. Kata Syekh Al-Arabi, ini bukan hadis. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Makanya subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Halo. Diawali dengan firman Allah, subhana, subhana, maha suci Allah. Ini namanya asma Allah, sifat Allah, bimakna asma dan sifat Allah. Kenapa diawali subhana? Nah, subhana ini ada daukina, ada ma'ani. Ma'ani di sini Allah maha besar dalam maha sucinya af'al Allah, maha suci dalam sifat Allah, maha suci dalam asma Allah, maha suci dalam zat Allah. Halo. Nih, bahaya Pak Mali kalau tidak bahas sedikit ya. Ketika kita berbicara subhana, ada 4 hal yang harus kita pahami. Pertama, maha suci Allah dalam af'alnya, maha suci Allah dalam sifatnya, maha suci Allah dalam asmanya, maha suci Allah dalam zatnya. Makanya ketika berbicara Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW, umat Islam wajib percaya dan yakin. Mana percaya dan yakinnya? Karena Isra dan Mi'raj bukan hanya sekedar berangkatnya Rasulullah, tetapi ada yang memberangkatkan, yaitu af'al, sifat, asma dan zat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutnya fahmi sifat, fahmi af'al, fahmi minallah. Memahami bahwa di sini semuanya bukan karena Rasulnya, bukan karena Nabinya, tetapi Allah memberangkatkan kekasihnya yang sangat luar biasa. Siapa kekasih Allah yang terbaik di antara makhluk? Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih andai kata nih beliau ini cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh Imam Al-Ayyubi, perbandingan antara manusia semua dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir tidak ada bandingan. Kalau diumpamakan air laut itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi dan zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam itu seperti satu gayung air. Satu gayung air, semua para nabi dan para rasul. Lautan, bahkan lautan sekeliling lautan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Oke, lanjutin Bu. Ketika subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, maha suci Allah. Jadi kita wajib yakin bahwa diberangkatkannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagaimana caranya? Nih, harus tahu manusia itu. Tadi kembali lagi, man arafat nafsahu faqad arafa rabbahu. Ada berapa unsur di diri manusia? Ini ngaji nih. Saya nggak berani bojek kalau ada Habib. Nggak berani saya. Manusia ini ada 5 unsur. Satu, nih pulang dari sini biar paham. Satu, manusia itu ada ruh atau nur rabbi atau min indi rabbi. Yang kedua, manusia itu ada akal. Yang ketiga, manusia itu ada nafsu. Yang keempat, sifat manusia itu ada as-syaitani, sifat syaitan. Yang kelima, sifat manusia itu ada sifat malaki, sifat malaikat. Halo. Ruh hanya Allah yang tahu. Sekarang akal terbagi 3 nih. Ini ngaji dulu, ngaji hikam dulu nih. Akal terbagi 3. Satu ada akal, bahkan 4 nih akal. Kalau di Jami'ul Mughni, kitab Jami'ul Mughni itu ada 4. Pertama ada akal tabi'i. Halo. Siapa yang punya akal tabi'i? Malaikat punya akal tabiat malaikat. Yang kedua ada akal tabi'i binatang. Nih di manusia ada akal binatang enggak? Halo. Di manusia ada akal binatang enggak? Ada. Kemudian ada akal natikoh. Mana akal natikoh? Misalnya gini. Nih akal natikoh. Nah, ibu untuk memahami, meyakini subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, pakai akal mana nih? Contoh ini akal natikoh nih. Ini warnanya apa? Ini warnanya apa? Hijau. Kata akal natikoh yang ada di diri manusia, ini warnanya hijau. Cukup saja. Burung warnanya putih, cukup aja itu akal natikoh. Tetapi ada akal yang selanjutnya, yaitu akal ghariji. Akal ghariji itu dia memahami kenapa ini hijau, dibuat dari apa ini hijau, kenapa rasanya manis. Kita makan sawo terasa, kata natikoh manis. Kenapa ini bisa manis? Nah, itu akal ghariji. Kenapa bisa manis? Kemudian akal ruhani ini untuk memahami Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bertanya lagi kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, karena akal ruhani menjawab Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Jadi Allah yang memberangkatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi udah kalau situ akal ruhani. Kenapa kata akal ghariji tadi? Ini kenapa sawo itu manis? Akal ghariji menjawab karena ini hidup, tumbuh bunga, tumbuh buah, rasa asam tumbuhlah antara paduan udara, matahari, terjadilah sirkulasi, yaitu rasa manis tumbuh, matang namanya. Tetapi akal ruhani menjawab, hadza min fadli rabbi, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Karena ini semuanya dari Allah, dan Allah menciptakan dengan kuasa Allah, jadilah maka jadi. Bahasa umum. Halo Bu. Makanya kalau inti dari Dauki Isra Mi'raj ini, kalau dimaknai subhana di sini maha suci Allah. Mana intinya? Wusul ke hadirat Allah. Bagaimana supaya wudu, supaya sholat, ibadah mahdoh ataupun gair mahdoh kita wusul ke hadirat Allah? Sucikan diri kita. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Maha mencintai, menyukai kepada orang yang suka bersih diri, bersih lahir. Allah suka mencintai kepada orang yang suci dan bersih. Suci bersih dalam zahiriyahnya, suci bersih dalam batiniah. Halo Bu,
Inti dari Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana supaya wusul? Pak Ustaz, apa sih wusul teh? Wusul itu naon? Wusul itu sampai ibadah kita ke hadirat Allah. Bagaimana supaya wusul? Bersihkan dan akhlak-akhlak madmumah. Sucikan akhlak kita itu, kemudian masukkan di diri kita akhlak-akhlak mahmudah. Halo, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau berangkat Isra dan Mi'raj itu dibersihkan, dibuka dadanya oleh malaikat Jibril, bukan berarti kotor, awas. Bukan berarti Rasulullah semenjak diciptakan paling pertama di antara makhluk sudah suci, sudah bersih. Laulaka makhlaqal apa? Andai kata Allah, aku tidak menciptakan Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan nabi-nabi, rasul-rasul dan makhluk-makhluk yang ada di sekitar ini. Halo, Bu. Jadi ketika mau sholat intinya istighfar dulu. Ketika Allahu Akbar, ada di Bekasi ya, Bekasi. Ibu-ibu sholat Allahu Akbar, ingat jemuran. Pas Allahu Akbar, aduh, jemuran sudah hujan ya Allah, gimana ini? Ada yang kayak gitu. Ibu-ibu lagi bawa cucunya, ibunya lagi kerja, bapaknya lagi kerja, mantunya kerja, anaknya kerja, dititipin cucunya tuh di rumah. Anaknya baru 3 tahun, 4 tahun, ditaruh di samping. Dedek, kamu sholat ya, ikut nenek ya. Kata si dedek, Iya mama, aku pengen ikut sholat ya. sambil gini-gini. Akhirnya sholat kan di samping. Maklum anak kecil, betul nggak? Kurang busuk tuh nenek-nenek. Allahu Akbar. Pas sholat itu cucunya naik ke meja. Udah naik ke meja, naik ke mana? Udah naik ke meja. Allahu Akbar, kasih Allah subhanallah, naik lagi. Pas mau naik, jatuh ke belakang. Astagfirullahaladzim, siap cekain oke. Bubar sholat. Betul nggak? Nih, sekali lagi, ini kalau membahas tadi tentang akal gorizi apa, akal tobi'i apa, akal ruhani ada berapa, kemudian nafsu ada berapa, nafsu semuanya ada berapa? 12 pan. Sifat setan ada 40 pan.